Tapi di pertandingan ketiga melawan Filipina kemarin, itu agak membaik. Memang belum dikatakan ini adalah top performnya pemain timnas Indonesia. Belum sebaik di Piala AFF kemarin. Dan ada satu lagi yang masih menjadi masalah bagi timnas Indonesia, yaitu tidak ada striker murni. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang timnas Indonesia yang sedang berlaga di SEA Games. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, timnas Indonesia sedang berlaga di SEA Games, sudah memasuki pertandingan ketiga, dan nanti jelang pertandingan keempat menghadapi Myanmar. 2 kali menang, 1 kali kalah, bukanlah hasil yang cukup memuaskan bagi saya ya. Mungkin bagi para pecinta sepak bola Indonesia pun demikian, karena apa? Ketika di pertandingan pertama kita kalah 3-0 menghadapi Vietnam, dan di pertandingan kedua 4-1 menang 4-1 menghadapi Timor Leste, banyak yang kritik permainan timnas Indonesia yang cenderung monoton. Terutama kritikan tajam itu banyak dilontarkan kepada 2 pemain, yaitu Rio Fahmi, bek kanan asal Persija, dan Mark Klok, lini tengah atau pemain tengah asal Persib. Karena mungkin khususnya Mark Klok, ekspektasi para penonton itu cukup tinggi. Banyak supporter timnas Indonesia yang berharap Mark Klok bisa memberikan yang lebih dari pertandingan itu ya teman-teman. Tapi ya kita juga harus melihat bahwa dia ini pemain yang baru memperkuat tim nasional, masih beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Begitupun dengan Rio Fahmi. Rio Fahmi kan mungkin termasuk debutan ya untuk timnas ini. Jadi butuh waktu, butuh adaptasi ya teman-teman. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah menurut saya bukan hanya 2 pemain ini yang tampil kurang maksimal di 2 laga awal, tapi hampir semua pemain tampil tidak maksimal. Tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang saya lihat itu dari segi passing dan kontrol. Passing dan kontrol ini tidak seakurat ketika timnas bermain di Piala AFF. Seringkali passingnya tidak nyampe, seringkali passingnya tidak akurat, terlalu lemah, mudah dibaca lawan. Begitupun dengan kontrolnya terlalu jauh, seperti canggung lagi lah mainnya gitu. Dan kenapa timnas tidak sesolid di Piala AFF kemarin? Tentu saja tadi selain passing dan kontrol yang kurang bagus, ada beberapa pemain atau poros inti yang menjadi kekuatan timnas yang tidak berjalan dengan baik. Tentu saja di 2 laga awal kan Arhan jelas kan tidak dipanggil karena mungkin dia akan lebih fokus ke timnya Tokyo Verdy karena dia baru bergabung, dia berharap menit bermain, dia berharap debut. Kemudian Asnawi Mangkualam yang baru bermain di babak kedua ketika menghadapi Timor Leste juga belum maksimal ya teman-teman. Nah, kemudian di tengah ada Klok, Kambuaya, dan Abimanyu. Mungkin bisa dirotasi dengan Irianto. Kenapa belum berjalan? Karena apa? Mark Klok, Kambuaya, dan Abimanyu 3 gelandang yang mungkin baru bermain di SEA Games ini ya, maksud saya. Di Piala AFF kemarin, seperti yang kita tahu, Ricky Kambuaya berduet dengan Rahmat Irianto dan kadang dengan Dewangga. Jadi ketiga pemain ini sudah lebih padu. Sementara Klok dan Abimanyu di Piala AFF kemarin kan jarang bermain karena cedera. Klok baru sekarang menyalai debutnya. Jadi praktis hanya Ricky Kambuaya yang sudah hafal dengan gaya mainnya Coach Sintayong. Nah, persoalannya lagi adalah bagaimana peran Mark Klok ini belum maksimal karena apa? Saya melihat di 2 pertandingan awal Mark Klok ini lebih giat membantu pertahanan ketimbang menyerang. Mark Klok selalu menjadi orang pertama yang berada di depan 4 bek timnas Indonesia, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Sebetulnya kan Mark Klok ini lebih menyerang. Mungkin lebih tepatnya sih Mark Klok ini pemain yang mengorkestrai, pemain yang memberikan distribusi bola. Tapi kan jika perannya itu lebih bertahan, tentu saja tidak akan maksimal. Dan ada kebingungan dari Ricky Kambuaya, tidak seperti Ricky Kambuaya di Piala AFF. Ricky Kambuaya di 2 pertandingan awal cukup kebingungan dia berperan sebagai apa? Apakah sebagai playmaker, pembagi bola, atau seperti apa? Dan Abimanyu juga belum terlihat kompak. Jadi
dari lini tengah belum kompak. Kemudian dari sisi kanan dan kiri, Rio Fahmi masih beradaptasi, masih demam panggung, wajar lah karena pemain muda ya. Kemudian di kiri juga sempat di pertandingan pertama Firza Andika tidak maksimal, terlihat tidak mengimbangi pemain-pemain lainnya. Dan di 2 pertandingan terakhir Dewangga yang notabene bukan berposisi di bek kiri aslinya, ya dipaksakan bermain di bek kiri. Memang Dewangga ini pemain yang serba bisa, tapi kan biasanya pemain serba bisa juga ada spesialisasinya khusus. Misalkan Dewangga mungkin posisi terbaiknya di gelandang bertahan atau di bek tengah ya menurut saya. Nah, itu merupakan kekurangan ya dari segi passing dan kontrol. Ada beberapa pemain yang tidak hadir dan kurang maksimalnya pemain-pemain yang ada gitu kan. Kenapa? Salah satu poros serangan timnas Indonesia di Piala AFF kemarin kan dianggapnya sukses ya. Itu salah satunya dari bek sayap Asnawi dan Arhan. Bagaimana Asnawi dan Arhan memberikan warna tersendiri, memberikan variasi serangan. Kadang-kadang Asnawi menyisir di sisi kanan atau bahkan terkadang masuk menekuk ke dalam, begitupun dengan Arhan yang sering menekuk ke dalam, sering masuk ke dalam, melakukan shooting yang keras gitu kan. Nah, di pertandingan ini tidak maksimal 2 wing ini. Kemudian di tengah juga sama, kurang maksimal. Dan ada satu lagi yang masih menjadi masalah bagi timnas Indonesia, yaitu tidak adanya striker murni. Dari striker-striker yang dibawa ke AFF sekarang, yang dibawa Sintayong ke AFF sekarang juga kualitasnya ya masih segitu-segitu aja. Seperti misalkan Irfan Jauhari, pemain muda yang bagus potensial, tapi kan mungkin masih butuh jam terbang. Ada M. Ridwan, debutan, meskipun mencetak gol kemarin menghadapi Filipina, tapi ya masih so-so lah. Kemudian juga ada Ronaldo Kuateh yang masih 17 tahun, masih butuh banyak jam terbang gitu kan. Jadi mungkin itu beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa timnas Indonesia bermain tidak maksimal. Nah, tapi di pertandingan ketiga melawan Filipina kemarin itu agak membaik. Memang belum dikatakan ini adalah top performnya pemain timnas Indonesia, belum sebaik di Piala AFF kemarin, tapi ketika menghadapi Filipina kemarin menang 4-0, at least permainannya membaik. Lini tengah sedikit lebih tenang, lebih mengontrol ya, meskipun belum maksimal. Kemudian juga di sisi kanan juga. Nah, lagi-lagi Asnawi belum menunjukkan kemampuan maksimalnya, mungkin karena kemarin sempat cedera ya. Jadi sedikit Asnawi seperti seperti lagi sakit gitu, kurang bergairah, tidak sebergairah biasanya. Kan biasanya dia menyisir sisi kanan, melewati pemain, crossing-crossingnya. Nah, di pertandingan kali ini agak kurang ya Asnawi. Begitupun dengan Dewa di kiri ya, cukup bagus lah, tidak jelek tapi tidak istimewa juga gitu. Nah, kemudian juga di pertandingan terakhir juga di pertandingan kemarin lawan Filipina, Kambuaya lebih berperan menurut saya. Kambuaya lebih berperan, terutama ketika masuknya Marcelino Ferdinand menggantikan Abimanyu. Serangan-serangan timnas Indonesia menurut saya lebih cair gitu kan, lebih cair. Karena apa? Marcelino ini murni playmaker ya, dia gelandang menyerang lah, gelandang serang gitu. Nah, ketika ada gelandang serang, otomatis Kambuaya bisa lebih melakukan free roll. Dia lebih bebas lah, dia bisa membuka ruang, dia bisa membawa bola, bisa shooting. Nah, ini lebih memudahkan. Jadi menurut saya Coach Sintayong di lini tengah bisa melakukan rotasi ya, bisa clock Kambuaya dan Marcelino, atau bahkan kalau masih mau mainin Abimanyu, dicoba aja misalkan Rahmat Irianto, Mark Locke dan Abimanyu. Jadi Mark Locke tidak terlalu fokus bertahan. Menurut saya itu salah satu kunci mengapa lini tengah Indonesia belum berjalan maksimal gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti di laga menghadapi Myanmar kita menang dan cukup seri, kita akan lolos ke semifinal gitu kan. Tapi kan lebih baik menang ya. Nah, mungkin itu saja ulasan saya tentang timnas Indonesia sekilas, dan kembali lagi di ulasan bola berikutnya, dan salam olahraga.